أكبر الله 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 أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي جعل كلمة التوحيد لعباده حرزا وحسنا وجعل بيت المعتق مثابة للناس وأمنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أمر نبيه باتباع ملة إبراهيم خليفا وعديلا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر العرب والعجم بقيادة الإسلام دينا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة على السماوات والأرضين عليه وأجل يا مولانا لطف الخفي في أمرنا وأرنا سر جميلا سلك فيما آمنوا منك يا رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أما بعد فيا أيها المؤمنون إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله قد فاز المتقون واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله أكبر الله أكبر الله أكبر معاشر المسلمين jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah, pada pagi ini kita ditakdirkan oleh Allah dapat melaksanakan sholat Idul Adha di tempat yang mulia. Tentunya semua ini karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, marilah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Takwa dalam arti menjalankan segala perintah-perintah Allah karena Allah dan menjauhi segala bentuk larangan-larangan Allah karena Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sepanjang malam kalimat takbir, tahlil, dan takbir berkumandang menggetarkan hati, menyejukkan jiwa bagi orang-orang yang beriman. Dan pagi ini kita bersama-sama melaksanakan sholat Idul Adha. Dan selanjutnya kita laksanakan penyembelihan hewan kurban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Meskipun kaum muslimin di Indonesia merayakan Idul Adha, suasananya tidak sama seperti kita merayakan Idul Fitri. Namun tetap saja Idul Adha memiliki makna dan nilai tersendiri bagi kita. Walaupun di antara saudara kita ada yang tidak bisa mengikuti lagi merayakan karena mereka mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mereka kita doakan semoga Allah memaafkan segala kesalahannya dan merahmatinya, serta Allah luaskan kuburnya. Dan kita pun juga memohon kepada Allah agar kita dijaga dari musibah dan bala, termasuk yang sedang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
Pada bulan Dzulhijjah ini ada peristiwa besar yang tidak mungkin dilupakan oleh umat Islam, yakni peristiwa kurban, di mana Nabi Ibrahim Khalilullah alaihissalam telah memberikan pengorbanan yang besar kepada Allah dengan menjalankan perintahnya untuk menyembelih putranya, yakni Nabiullah Ismail alaihi wassalam. Semua itu beliau lakukan demi pengabdian yang besar kepada Allah, dan Allah pun membalas pengorbanan beliau dengan menukar Nabi Ismail dengan seekor kambing. Wa fadainahu bidzabhin adzim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Peristiwa tersebut menjadi dasar disyariatkannya ibadah kurban yang dilakukan pada rara haji. Pengorbanan yang besar yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam telah dianjurkan untuk dilaksanakan pula oleh kita selaku kaum muslimin. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat As-Saffat ayat 108. Wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Penyembelihan hewan seperti inilah yang dinamakan dengan kurban, yang artinya dekat atau mendekati. Dalam ilmu fikih, kurban juga disebut udhiyah, yang berasal dari kata doha, yang artinya waktu matahari sedang naik di pagi hari. Hal ini dilakukan sebagai tanda kesediaan kita untuk memberikan pengorbanan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyembelih hewan ternak yang kita miliki, dan nantinya daging-daging kurban itu kita bagikan. Dalam hukum Islam, pembagian daging kurban bisa dikelompokkan menjadi 3 kelompok, kecuali kurban nadar. Yang pertama dimakan oleh orang yang berkurban. Yang kedua disedekahkan kepada fakir miskin. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat Al-Hajj ayat 28. Fakulu minha wa atimul ba'isal fakir, yang artinya makanlah sebagian daripadanya, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Dan yang ketiga, pembagian hewan kurban bisa dihadiahkan kepada orang lain untuk memperkuat daripada ukhuwah Islamnya. Fakulu minha wa adlu qawli awal muqtar, maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa adanya, yang tidak minta-minta dan orang yang meminta. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, penyembelihan kurban sangat dianjurkan oleh agama kita. Dalam hal ini junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ma'amila ibnu Adam yawman akhir amalan ahabbu ila Allah bil irakati dar, wa inna hal ta'ti yawmal qiyamati bi quruniya wa adlafiya wa sya'arga, wa inna dama la yaqa min Allah azza wa jalla bi makanin qabla an yaqa al ardi wa tajibu biha nafsan. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Yang artinya tidak ada satu perbuatan manusia yang disukai oleh Allah pada hari raya haji atau penyembelihan selain dari mengalirkan darah atau berkurban. Sesungguhnya orang yang berkurban itu datang di hari kiamat membawa tanduk, bulu dan kuku binatang kurban itu, dan sesungguhnya darah kurban yang mengalir itu akan lebih cepat sampai kepada Allah. Maka sucikanlah dirimu dengan berkorban. Namun ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada hal yang harus kita perhatikan, bahwa dalam berkorban hendaknya diniati semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena berbangga-banggaan atau karena malu tidak berkorban akhirnya terpaksa ikut berkorban. Hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam surat Al-Hajj ayat 37.
la yanalu luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum kadzalika sakhkhara lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali tidak mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menunjukkan untuk kamu supaya mengagungkan Allah terhadap hidayah kepada kamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Banyak pelajaran atau hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa kurban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Namun ada hal yang paling utama di antara hikmah itu. Yang pertama adalah memenuhi panggilan atau perintah Allah. Nabi Ibrahim selalu berdoa kepada Allah agar diberi keturunan yang soleh. Rabbi habli minas solehin. Wahai Tuhanku, berikanlah kepada keturunan yang soleh. Namun ma'asyiral muslimin, setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan, basyarnahu bi ghulamin halim, lalu kami sampaikan berita gembira kepadanya, yaitu akan beranak. Allah Subhanahu wa taala mengujinya agar menyembelih putra kesayangannya. Hal ini setidaknya menjadi peringatan bagi kita bila kita menerima panggilan dari Allah salat 5 waktu, hayya shalah, hayya falah. Hendaknya panggilan itu kita perhatikan, kita tinggalkan dulu pekerjaan kita, aktivitas kita untuk memenuhi daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai bukti rasa cinta kita kepada Allah. Hikmah yang kedua adalah kita bermusyawarah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari Sabtu kemarin dinamakan Tarwiyah karena Tarwiyah itu dari kata rawah, yang mana waktu itu Nabi Ibrahim bermimpi diperintahkan untuk menyembelih putranya. Namun beliau tidak langsung melaksanakannya. Beliau berpikir apakah betul mimpi itu. Dan pada hari berikutnya beliau bermimpi lagi. Maka hari itu dinamakan Arafah. Dia mengerti bahwa itu benar-benar perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar untuk menyembelih daripada putranya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun hal itu tidak langsung dilaksanakan. Beliau memanggil putranya dan menyampaikan tentang mimpi itu. Falamma balagha ma'ahu saya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahu fanzur ma tara. Qala ya abati fa'al ma tumar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, ya anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Lalu Nabi Ismail menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatkan termasuk orang-orang yang sabar. Hikmah yang dapat diambil dari ini adalah setidaknya apabila kita menghadapi suatu masalah, baik keluarga, lingkungan masyarakat, kecil atau besar, semuanya itu harus kita bicarakan, kita musyawarahkan dengan baik. Wasyawirhum fil amri, dan musyawarahlah dalam segala urusan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Idul Adha adalah hari yang besar dan hari yang dimuliakan oleh Allah sebagai hari sosial. Suatu perlambang bagi kita agar senantiasa berjiwa sosial. Bulan Dzulhijjah merupakan salah satu bulan mulia Ashurul Hurum. Dinamakan bulan Dzulhijjah karena manasik atau ibadah haji dikerjakan pada bulan ini. Marilah kita doakan agar mereka yang melaksanakan ibadah hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi haji yang mabrur. Dan pada akhirnya marilah kita pelihara jiwa yang hidup pada hari ini dengan senantiasa mengisi amal soleh. Insya Allah akan tercapai kebahagiaan bagi kita semua, kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi a'ata al-ajar wa qarar. Ahmaduhu subhanahu an khalaq wa sawwar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan yasqulu bihal mizanu fil mahsyar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasul al-mab'us ila al-aswad wal ahmar. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil faizina bi syarafil afqar. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha fima amar wantahu amma nahallahu anhu wa hadar wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyyi qatiba wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil khalqi sahibil wajhil anwar Allahumma an kulli sahabati ajma'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa aslih jami'a wulatil muslimin wa ahlikil kafrata wal mubtada wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din wa 'ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.